Bang, ini hari ini kan Presiden satu datang untuk melaporkan ya inisial RS, Roy Suryo ya, Ya, dugaannya Roy Suryo, Rismon ya. ya. Nah, itu gimana nih Bang? Mungkin kan kemarin kan juga ada dari itu sudah melaporkan juga ini emang Abang mau membela, maksudnya membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi itu emang asli atau seperti apa sih Bang? Jadi salah satu pembuktian bahwa ini asli atau enggak kan yang bisa dibuktikan adalah penetapan pengadilan. Ya, di sini bahwa terlihat segala sesuatu yang dituduhkan ini, kalau pandangan kita semua dari Pradi Bersatu ini sangat prematur. Belum bisa dikatakan bahwa ini palsu atau tidak, tetapi sudah dipublikasi. Nah, ini yang menjadi point of view bagaimana Pradi Bersatu menyikapi hal ini, sehingga melalui ketua umum, saya sebagai wakil ketua umum, dan sekjen, semua kita berada di Barreskrim untuk mengasistensi ya terhadap dugaan-dugaan orang-orang yang melakukan tindakan khususnya melanggar satu undang-undang yang dimana dia sudah mengatakan ya atau memberikan satu statement atau memberikan satu ujaran atau informasi ya yang dibilang bahwa ini palsu kan. Makanya kita lagi asistensi pasal-pasal mana yang bisa disangkakan untuk bisa dilaporkan. Tentunya organisasi ini akan mengawal kasus ini gitu kan. Setelah kita sudah berembuk dan kita tadi sudah mengasistensi kepada pihak penyidik ya, tentunya dalam hal ini cyber di cyber Barreskrim Mabes Polri. Tentunya kita berharap laporan kita ini bisa diterima dan bisa di follow up sehingga menemukan satu titik keadilan, di mana keadilan ini berdasarkan fakta yang ada, artinya data yang disampaikan, statement yang dia sampaikan itu harus komprehensif, berdasarkan landasan bukti, bukan katanya, bukan cuma sepertinya atau terlihat mirip atau terlihat tidak mirip. Itu dilakukan dengan statement yang akhirnya memberikan efek atau bentuk-bentuk yang merugikan. Apalagi ini mantan kepala negara yang perlu kita hormati, yang perlu kita juga masih bisa memberikan satu dedikasi ataupun bentuk-bentuk perjuangan Pak Jokowi ya. Tapi dari sini kita juga melihat bahwa apabila memang ya apa yang dituduhkan itu benar, lakukan prosedurnya sehingga tidak melebar kemana-mana. Oke, Bang, kemarin kan saya sempat berbicara dengan Rismon Sianipar ya kan, yang mengatakan dia tidak membenci Jokowi, dia pokoknya tidak membenci, cuman alasan dia kenapa dia membilang ijazah itu 100% bahkan 1000% palsu, memang ada landasan dan buktinya yang dia punya sebagai ahli riset. Ini gimana tanggapan Abang sendiri? Ya, tentunya apapun yang kita temukan dalam pembuktian, tentunya alat bukti ini harus diuji juga kan. Nggak bisa berdiri sendiri, alat bukti yang bisa harus melalui penetapan pengadilan. Lakukan, karena Pak Jokowi saat ini sudah melakukan upaya hukum. Setelah itu nanti ada ranahnya pembuktian. Pembuktian itu banyak hal, mulai dari uji saintifikasi crime atau mungkin identifikasi crime yang dilihat dari kesamaan bentuk, dan ahli-ahli IT yang bisa melihat bahwa di sini jelas yang punya kompeten terhadap proses hukumnya. Jadi kenapa harus diambil langkah ini? Karena nanti tidak melebar. Karena kalau nanti berbicara pembuktian secara sifatnya adalah personal, yang membuktikan sendiri dan menyatakan sendiri, ini yang menjadi polemik nantinya. Jadi harus ada melalui proses upaya hukum tadi. Jadi di situ nanti dilakukan pembuktian, adanya penetapan pengadilan bahwa menyatakan bahwa ini asli atau tidak.
Nah itu harus diidentifikasi melalui uji laboratorium forensik Mabes Polri, baik itu juga ahli-ahli yang ada di dalam situ. Tentunya itu yang lebih kredibel dan terpercaya daripada kita harus mengungkapkan segala sesuatu yang poinnya adalah benar, tetapi dalam penataan atau memastikan bahwa ini betul-betul palsu, itu harus dipastikan secara hukum. Oke, Bang, ini kan sudah lama sekali ya, maksudnya seperti ini jasa palsu Pak Jokowi, dan baru sekarang lagi digaungkan lagi ya kan. Ini ada alasan-alasan tertentu nggak sih Bang dibalik orang-orang yang mengatakan lagi atau menguak lagi ijazah Pak Jokowi ini? Ya, kalau di dalam proses pembuktian itu nanti, atau mungkin cara melakukan upaya hukum tadi, itu kan masing-masing punya cara ya, atau membelasti gitu. Nah itu kalau ada sesuatu tuh saya tidak tahu ya. Yang penting yang saya tahu nih bagaimana proses hukum ini secara terang benderang akan dibuktikan secara hukum, itu aja. Karena kalau mengenai like and dislike atau mungkin di sini ada dipolitisir dengan bentuk-bentuk politik ya. Saya di sini bukan ranah saya, karena saya hanya berpegang teguh kepada proses di mana ini palsu atau asli kan gitu. Kalau asli dan palsu itu kalau dibuktikan secara verbal atau secara personal, itu saya rasa ini tidak bisa dilandasi oleh landasan hukumnya, belum kuat ya. Artinya masih prematur. Nah, harus dibuktikan dulu. Setelah ada penetapan bahwa ini palsu, baru lakukan press konferensi dan bisa memberikan statement bahwa ini palsu. Jadi itu yang terpenting. Kita nggak usah melari kemana-mana, fokus kepada proses hukumnya. Kalau ini yakin bahwa ini palsu, lakukan upaya hukum, bentuk tim, buktikan. Kalau itu betul-betul palsu, ya baru respon dan melakukan respon dan melakukan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa ini palsu. Jangan mengumbar segala sesuatu tapi belum dibuktikan secara hukumnya gitu ya. Ini kan jadi kemana-mana nanti. Ya kita tahu misalnya ini palsu, ya buktikan. Dan pembuktian itu kan gampang, dibuktikan secara hukum aja, gitu kan. Oke, berarti tadi dari pihak Freddy Bersatu sudah membawa bukti-bukti juga ya tadi? Ya, dari kita tadi udah ada bukti-buktinya. Kita juga nggak serta-merta melaporkan, tapi mengasistensi dulu bagaimana kasus ini secara formil dan material diterima. Setelah itu baru melakukan laporan. Oke, terima kasih Bang. Baik.